Halo Sobat Profits, welcome to Speak Up with Pintraco Sekuritas. Topik pembahasan pada kesempatan kali ini sangat menarik ya, karena kita akan membahas dua hal yang relatif baru nih, yaitu new normal dan metaverse. Nah, saya yakin sebagian Sobat Profits di sini pasti pernah main game atau bahkan ada yang seorang gamers gitu ya. Nah, kalau kita main game, biasa itu wajar kalau di awal main ya, kita itu membuat avatar, ya, create avatar. Nah, avatar ini yang nanti akan kita kendalikan di dalam game gitu ya. Kemudian avatar ini nanti juga bisa berkomunikasi atau berinteraksi dengan avatar lain di dalam game itu. Tapi pernah nggak sih kita membayangkan bahwa avatar ini bisa berinteraksi dengan avatar lain di lokasi atau ekosistem yang mirip dengan dunia nyata yang sering kita lewati sehari-hari? Nah, bagi saya ini seperti definisi metaverse ya, tapi apakah betul? Atau apakah sesuai seperti itu? Nah, untuk menjawab hal itu, saya mengundang atau kita kedatangan tamu yang luar biasa di sini. Beliau adalah Bapak Gilman Pradana, Head of Corporate Security and Investor Relation dari PT Solusi Sinergi Digital Tbk, atau kodenya itu WiFi ya, atau dikenal juga dengan nama Search ya Pak Search, ya? betul. Atau nanti mungkin ke depannya kita akan lebih banyak menyebut Search ya? Search boleh. Dan Pak Gilman juga mungkin saya akan panggil dengan Bro Gilman. Boleh, boleh. Kita masih sama-sama bro ya. Oke. Boleh Brokut ya, ya, jadi pakai brokut ya. Brokut, oke, siap. So, Bro Gilman, Ya, oke. Mas Waldi. kita mulai langsung mungkin ke pertanyaan pertama kali ya. Ya, silakan. Jadi, belakangan ini seperti yang tadi sempat disinggung di Ya, awal tuh ya, ya. Metaverse ini kan jadi topik yang menarik banget nih. Ya. Nah, masalahnya gimana sih kalau Bro Gilman ini melihat akselerasi transformasi digital saat ini? Ya, dan progresnya udah sampai mana sebetulnya? Oke, kalau kita bicara transformasi digital tentunya luas ya. Ya, jadi kalau kita patokan sendiri kayak kemarin mungkin Pak Jokowi kasih speech bahwa potensi ekonomi digital kita bakal tumbuh 8 kali lipat dalam beberapa tahun ke depan gitu ya. Ya, saya lupa angkanya tapi itu udah lebih dari ratusan miliar US dollar gitu ya. Dan tentunya kita bicara digitalisasi tidak lepas dari yang namanya konektivitas, ya kan? Semuanya perlu konektivitas, semuanya butuh internet, semuanya butuh internet cepat terutama gitu ya. Dan memang kalau bisa ya harganya juga terjangkau gitu ya, karena gimana pun juga pricing akan menentukan, pricing dari connectivity juga akan menentukan. Nah, sehingga kalau kita lihat digitalisasi di Indonesia cepat nggak sih? Ya kalau kita lihat dari pandemi kemarin sebenarnya ada blessing in disguise juga ya. Karena ada pandemi, kita sebenarnya dipaksa, ya kan? Dipaksa untuk mendigitalisasi diri gitu kan. Kita sendiri yang tadinya sekolah offline jadi terpaksa harus online gitu ya. Bekerja juga sama, terus juga beraktivitas bisnis juga sama. Jualan tadinya mungkin di toko-toko offline, di ruko, di pasar segala macam, akhirnya terpaksa juga harus mengadopsi kebiasaan baru. Semua harus via digital. Everyone has to get connectivity, everyone has to get access ya on any kinds of platform gitu ya. Dan itu yang terjadi saat ini. Mungkin itu dulu kali ya untuk sebagai pembuka. Justru pandemi kemarin ini kayak ada blessing in disguise. Blessing in disguise ya. Satu dan sisi ya kita menghadapi krisis pandemi ya, tapi sisi lainnya adalah percepatan digitalisasi di Indonesia jadi lebih cepat nih ya. Karena dipaksa memang untuk mendigitalkan diri. Ya ini menarik. Jadi sesuai tadi yang disampaikan Pak Gilman ya, ada potensi naik 8 kali lipat. Jadi ratusan miliar, karena memang per 2021 aja nilai digital ekonomi di Indonesia itu mencapai angka 70 miliar rupiah. Yes, betul. Diestimasi memang 7 sampai 8 kali lipat dari itu ya. Itu pun ya kemarin Pak Presiden ngomong seperti itu ya. Dia udah memperkirakan bahwa ke depan bakal lebih cepat lagi ekonomi Indonesia mutar dengan digitalisasi. Terus apa yang menurut Bro Gilman ya yang menjadi hubungannya sama modal dulu nih, modal Indonesia sampai bisa mencapai angka 8 kali lipat itu? Well, actually semua orang pasti harus punya akses terhadap konektivitas, ya kan? Sekarang ya mungkin data yang ada kalau kita lihat konsumsi
konsumsi mobile data ataupun konsumsi bandwidth di Indonesia ini masih yang paling rendah di antara negara-negara tetangga gitu ya, kita di Southeast Asia. Artinya apa? Akses kita memang terhadap konektivitas ini masih rendah gitu ya. Ya salah satu contoh deh, kemarin kalau kita bicara anak sekolah online terus they have to use Zoom gitu ya. 2 jam sehari, 20 hari sebulan ya. If you estimate actually they need maybe around 40 gigabyte data. Ya kan? Kalau kita bicara streaming itu habisnya sekitar 2,5 Mbps sampai 3 Mbps lah. 2,5 sampai 3 Mbps yang proper. Nah, artinya apa? 40 gigabyte sendiri anak untuk sekolah. Jadi equal berapa rupiah kan kalau kita bicara sekarang kita bicara standar mobile data aja mungkin di sekitar 5.000 6.000 per 1 gigabyte data. It means that we have to spend more than 200,000 for just only for the education itself gitu kan. Jadi itu ya makanya mungkin konsumsi di Indonesia baik dari segi mobile data maupun segi bandwidth memang masih relatively rendah. Tentunya kalau kita bicara digital ekonomi kita mau cepat, ya berarti ini juga akses terhadap connectivity juga harus ditingkatkan gitu ya, bukan hanya dan pemerataannya kali ya, karena mungkin ya kita juga masih sering mengalami ya, kita misal ke daerah mana tier 2, tier 3 gitu ya, yang jauh dikit dari kota. Kalau di Jakarta jelas kita merasa connectivity baik-baik aja, we're doing fine, we could afford gitu ya. Mau itu mobile data ataupun misal fixed broadband, internet rumahan gitu ya. Bahkan internet rumahan rata-rata mungkin sekarang kita punya 2. Ya kan, as a backup gitu ya. Nah, sementara kalau di daerah-daerah belum tentu seperti itu gitu ya. Kalau kita bicara ekonomi Indonesia, kan ekonomi Indonesia tidak hanya di kota-kota besar, tapi di tier 2, tier 3 bahkan pangan datangnya dari sana. Ya kan? If we could help to digitalize all the economy yang ada, bukan hanya di kota besar tapi di kota-kota kecil juga, tentunya ekonomi digital Indonesia bakal berjalan lebih cepat lah gitu ya. Padahal kita tahu kalau penetrasi smartphone itu udah di atas 70% ya, tapi ternyata pengguna internet di Indonesia itu dari 270 juta jiwa penduduk Indonesia. Actually, kalau kemarin data ABGI yang terakhir itu sekitar 212 juta itu ada pengguna internet. Ya, artinya sebenarnya orang Indonesia udah familiar tentang internet. Tinggal pertanyaan seberapa besar sih mereka pakai internet buat activity-nya mereka gitu ya. Akses dari internetnya berapa dan kira-kira buat dipakai untuk activity apa aja. Ya kalau lihat dari survei, ya di kita averagely orang using di internet more than 8 hours loh, hampir 9 jam loh sehari. Apalagi hari Sabtu bisa seharian. Sepertiga hidup kita sebenarnya udah di internet gitu ya di Indonesia. Ya, dan activity-nya nggak jauh-jauh tuh, activity-nya di social media, and then marketplace, terus gaming, 6 besar tuh, salah satunya ada social media, marketplace, gaming, aku lupa tuh beberapa lagi ya. Berarti memang penetrasi digital di Indonesia itu sebetulnya udah besar ya, udah cukup besar. Sebenarnya udah cukup besar, cuma kita bicara ya setiap orang kan nggak merata nih connectivity-nya. Tentunya ada effort lah, kita bicara effort gimana sih orang. Tadi kalau anak sekolah butuh 40 gigabyte data nih setiap bulan, mungkin sekitar 200-250 ribu equal rupiah. Mungkin di orang kota mampu, tapi di desa that's gonna be an issue gitu ya. Saya pernah datang ke satu desa, saya tanya, kok nggak sekolah kan lagi pandemi. Kan nggak sekolah online, nggak ada pulsa, ya nggak ada internetnya gitu ya. That's one of an issue kan. Ya, ternyata ya memang kalau mungkin 200 ribu buat kita di kota kecil, fine. Ya, tapi kalau di desa dengan pendapatan mungkin dia pendapatannya 1 juta, 20% udah bisa keambil buat cuman buat anaknya sekolah, kuota. Kan belum kebutuhan ibu bapaknya juga gitu ya. Jadi tentunya pemerataan ini, pemerataan konektivitas ini tentunya harus ditingkatkan lah gitu ya. Berarti
affordability-nya. Oke, berarti kuncinya tuh sebenarnya potensi ada, tapi memang ada challenge di sisi Ada challenge sama mungkin pemerataan affordability infrastrukturnya sama pemerataan infrastruktur. Nah, kalau kita kembali ke soal potensi digital economy yang besar itu ya, kan kita topiknya hari ini fokusnya mau coba ke metaverse nih, barang barunya nih. Ya. Nah, apa namanya, potensi bisnis masuk ke metaverse tuh gimana sih? Kalau tadi kan kita bicara gaming, bisnis belanja dan lain sebagainya. Nah, ini metaverse, potensi bisnisnya kayak gimana kalau di metaverse? Oke, metaverse kalau untuk study case Indonesia sendiri berapa sih yang udah ada bisnis metaverse segala macam ya kita juga mungkin agak sulit datanya. Tapi kalau kita lihat keluar, we seen the sandbox misalnya, kan mungkin yang terkenal di luar ada apa namanya? Ada sandbox, ada virtual land dan something like that gitu ya. Dan memang rata-rata kan memperjualbelikannya apa namanya? Ya mereka bikin metaverse and then they selling the property ya kan. They selling the property, terus juga ada ada activity-activity yang dibuat di metaverse gitu ya. Ataupun jual beli dan lain sebagainya gitu. Nah, ini kalau kita lihat apa namanya, the size memang di luar besar, tapi itu karena ada transaksi dari misal properti, virtual property gitu ya. Kalau saya nggak salah terakhir itu adalah averagely per transaksi itu rata-rata sekitar 13.000 US dollar gitu per transaksi gitu ya. Beli land in some of metaverse in sandbox ataupun di virtual land gitu ya. Dan itu kalau size-nya aku lupa gitu ya, tapi itu rata-rata transaksinya tuh gede banget gitu ya, dan rata-rata transaksi kita 13.000 US dollar. Bahkan mungkin ada yang satu tuh yang tetangganya siapa, Snoop Dogg, dia beli one asset in the metaverse 400k US dollar gitu ya. Cuman mau jadi tetangganya Snoop Dogg gitu ya. Di virtual tuh. Ya. Jadi di konsepnya metaverse yang mungkin sekarang lagi orang lagi lihat adalah yang lagi hype. Ya kan, hype-nya ya hype terkait dengan property in metaverse ya kan, and with NFTs things and then crypto, transaksinya pakai kripto dan lain sebagainya gitu ya. Tapi kalau kita mau simplify lagi, buat kami pengertian metaverse itu adalah sebenarnya peningkatan experience. Yang tadinya 2D menjadi 3D. Ya kan, yang tadinya 2 dimensi jadi 3 dimensi. Jadi peningkatan experience sosial media yang tadi kita lihat ada in a flat screen gitu ya. Sama, mungkin kita juga lihat akan lebih flat screen juga, cuman kan tadinya cuma lihat foto, terus ya WeChat dan segala macam. Ditingkatkan, we gonna build social media, you got your own avatar, and others got their own avatar as well. We met, ya kan, we communicate just like usual in offline world gitu kan. Iya, cuman bedanya ini secara virtual. Ya, jadi buat teman gitu ya. Jadi buat kita sendiri kalau di pengertian saya ya metaverse sebenarnya nggak seribet yang harus dibayangin gitu ya. Itu adalah peningkatan experience from 2D to 3D. Jadi kalau simpelnya kalau orang tanya metaverse kayak apa sih gitu ya. Ya pertama ya nonton aja YouTube-nya punya Mark Zuckerberg kan, atau dia jelasin tentang metaverse. Itu udah menjelaskan. Yang kedua adalah lihat anak-anak kita deh gitu ya, main Roblox or I don't know, yang teenagers ke atas mungkin main PUBG dan lain-lain. That's one of the simple example of metaverse, multiplayer gitu ya, dan we could communicate just like in the real world. Ya, cuman memang kalau di game itu kan kayaknya belum ada yang kayak mirip sama dunia nyata gitu ya. Itu karena kan dia bikin sesuai dengan game dia itu. bikin kan universe-nya sendiri terkait dengan game itu ya. Tapi yang sekarang kayak mungkin yang sekarang kita jalanin di search, kita bikin metaverse di offline world gitu ya. The physical things in offline world itu kita transpose ke virtual world ya, with the same scale. Nah, gitu. Kalau sebelum lebih jauh nih ya, tadi kan disinggung search udah mengembangkan metaverse nih. Nah, sebetulnya di Indonesia udah ada belum sih yang sudah memasuki bisnis ini gitu ya? Kalau sudah, sebenarnya kuncinya apa nih supaya bisa survive lah di sini? Karena ini kan something new nih. Ada tantangannya nggak sih? Oh, tantangannya pasti ada gitu ya.
Kalau bicara yang masuk bisnis metaverse, kayaknya banyak ya, kemarin di berita juga udah hype ya. Company A, company B gitu ya. Terus juga ada yang mungkin artis yang ya they make their own metaverse gitu ya. Kalau buat kami sendiri, kenapa kita akhirnya melangkah? Oke, I think we're gonna do the metaverse also gitu kan. Karena kita satu kan di bisnis sih kita punya 3 business pillar. Satu adalah connectivity, di mana kita memang punya fiber optik kan, kita laying down fiber optik kerjasama dengan PT KAI di sepanjang jalur rel Pulau Jawa gitu, dan kapasitasnya gede. Itu up to 64 terabits per second. Jadi 64 juta Mbps lah. Average segitu. 64 juta Mbps, dan rumah tangga di Jawa sendiri kan ada 40 juta. Kalau ibarat ya, kalau mau kita bagian ke 1,5 per masing-masing rumah masih dapet lah gitu. Dan itu pertama, kita punya fiber optik. Terus kita juga punya namanya Edge Data Center mini ya. Itu yang kita tempatkan di banyak kota. Total kita node kita itu ada 58 titik ya, 58 titik untuk Edge Data Center gitu ya. Nah, yang selanjutnya adalah itu di bisnis connectivity gitu ya. Nanti ada hubungan dengan metaverse. Yang kedua, kita kan punya bisnis pilar namanya Daily Needs. Daily Needs ini di mana kita punya konsesi atas dry warehouse, gudang gitu ya. Gudang ini dipakai untuk aktivitas fulfillment center, jual beli barang dan lain sebagainya, kebutuhan sehari-hari. Makanya Daily Needs pilar ada total tuh satu Indonesia kita punya konsesi 13.800 gudang. Yang saat ini gudangnya udah aktif ada sekitar 189 gudang, dan itu diisi 770 produk, 770 SKU lah gitu ya. Dari banyak prinsip, di mana dari gudang-gudang itu tuh yang beli siapa? Yang beli warung-warung bisnis kecil dari sekitar yang si gudang itu ya. Dan sekarang itu kita punya 168.000 mitra warung dan UMKM. Jadi tadi kita punya connectivity, punya data center. Yang kedua, kita punya pengguna aplikasi yang membeli dari warehouse kita dan lain sebagainya gitu ya. Ada 68.000. Satu sisi kita bangun aplikasi juga ya. Aplikasi yang kita bangun kan ada yang kita bangun dan kita manage, misal KAI Akses. KAI Akses itu kalau teman-teman beli tiket kereta itu bisa menggunakan si KAI Akses itu. Itu total downloadnya sekarang udah 18 juta download. 18 juta? Yes, dan 4,7 juta monthly active user. Jadi setiap bulan ada minimal 4,7 juta yang buka aplikasi berarti tersebut. Penggemar kereta masih banyak. Yes, bahkan mungkin orang nyari tiket kereta tuh tiap hari kali ya. Karena mungkin lebaran masih kapan ya kan, tapi nyari dari sekarang. The same lah with the plane ticket. Dan kadang-kadang orang juga naik kereta itu karena dia suka dengan sensasi naik keretanya itu gitu ya. Saya pun pengguna kereta gitu ya, komuter lain gitu. Jadi itu yang kedua, kita punya tadi ekosistem di gudang, warehouse atau daily needs pillar. Kita punya pengguna aplikasi gitu ya, yang ada di kita, termasuk viewers advertising, karena kan kita punya periklanan nih ya, pengguna free wifi di stasiun gitu ya. Itu juga salah satu adalah populasi yang ada di ekosistem kita. Jadi kita punya connectivity ya, tadi kita bicara internetnya, kita bicara fiber optik, punya data center buat keperluan content delivery network, punya populasinya, ekosistemnya. So that's why akhirnya kita dari manajemen memutuskan, we could jump into the metaverse because kita punya masa, ya, kita punya expertise connectivity, content delivery network, karena gimana pun juga yang namanya metaverse, semua kontennya kita harus sebar di banyak lokasi, sehingga orang punya experience-nya sama gitu ya. Jadi ditambah lagi kita juga punya expertise konten, pembuatan 3D asetnya, sehingga nggak ada alasan sebenarnya buat kami untuk tidak jump in, karena 3D asetnya kita bisa buat, kita bisa jahit, kita punya content delivery network, kita punya internetnya, fiber optik, kita punya ekosistem populasinya. So
This I Berarti think ya, syarat cukupnya lah ya untuk itu. akhirnya kita memutuskan oke, kita Ya. bisa nih bikin yang namanya MyVerse Oke, gitu. berarti itu alasan utama kenapa WiFi ini kan dulunya sebenarnya fokusnya ke advertising and media ya. Tapi Yes, betul. sekarang jadi cenderung fokusnya malah ke digital teknologi Connectivity gitu ya. dan digital teknologi ya. Intinya adalah Yang tadi itu. beyond connectivity sebenarnya. Oke. Ya, jadi periklanan tuh sama, periklanan juga ada hubungannya dengan connectivity karena Oke. periklanan yang kita kembangkan sekarang adalah digital atau Digital. home media gitu ya, yang memerlukan juga kan itu kan broadcast juga memerlukan connectivity, perlu Oke. Jadi perlu sebetulnya- supply dari backbone kita juga Ya, dari jadi fiber sebenarnya optic. bukan benar-benar lompat gitu sebenarnya ya. Iya, Yang bukan sebelumnya kita masih ikut-ikutan kepake juga. sebenarnya. Iya. Bukan kita mau ikutan hype, tapi kita punya kecukupan di sisi modal-modal tadi ya. I see. Ya. Modal kita untuk desain 3D, modal kita connectivity, content delivery network, dan kita punya populasinya yang kita bisa encourage lah untuk masuk ke Oke. MyVerse gitu. Ya, jadi dari modal itu makanya sekarang mengembangkan ke teknologi ke informasi dan teknologi digital kita, itu tadi. ke metaverse tadi. Metaverse tadi. Ya. Nah, kan tadi sempat disinggung ya, metaverse ada di Indonesia sendiri, ada yang sempat hype katanya waktu itu. Terus ada beberapa yang ada di Indonesia misalnya. Nah, perbedaan dengan yang saat ini nih tengah dikembangkan dengan search itu apa? Apa yang membedakan atau yang menjadi ciri khasnya gitu dari Ciri khas yang metaverse pertama, yang oke. dikembangkan oleh search? Tentunya kan kita membangun metaverse nggak langsung, oke kita bangun udah selesai gitu ya. Jadi memang kita bertahap. Yang kita bangun sekarang adalah ekosistem transportasi. Oh, transportasi. Kenapa? Karena itu yang paling dekat sama kita sekarang gitu ya. Oke. Ya, di kita satu pengguna aplikasi tadi KAI Akses. Ya, Oke. ya. Pengguna kereta lah gitu ya. Ada 1,5 juta orang commute Jakarta Setiap hari, Bogor, ya, Jakarta ya. Depok, Tangerang, BSD, Bekasi gitu ya. Nah, itu adalah viewers kita selama ini. Mereka menggunakan free wifi kita gitu ya. Makanya saat kita membangun metaverse nggak langsung yang we're building many kinds of asset gitu ya. Nggak. Yang kita bangun pertama kali adalah ekosistem transportasi yang memang basisnya real. So we create several stations gitu ya. Kita membuat beberapa replika station di dunia nyata ke dunia metaverse-nya ukurannya sama. Meter square-nya juga sama gitu ya. Tapi activity-nya bisa dibuat banyak. Saya contoh ya. Bedanya apa nih? Contoh ya. Ini contoh simpel aja ya untuk yang kita ini. Adalah sekarang di dalam di dalam stasiun atau di dalam kereta deh nggak boleh jualan kan, nggak boleh makan minum kan segala macam gitu ya. But in the metaverse you could do that, right? Ya, karena nggak ngotorin juga kan. Nggak ngotorin juga. Terus bisa hiburan boleh nggak di dalam? Boleh gitu kan. Atau nggak di station ada activity lain segala macam bisa gitu ya. Jadi balik lagi menurut kita adalah pengembangan experience. Pengembangan experience. You already experiencing commute from Bogor to Jakarta with train, right? Sekarang di dalam kereta kita nggak boleh ngobrol, kita nggak boleh angkat telepon, ya kan? But we could communicate in metaverse-nya kereta dan stations. Tinggal masuk janjian di mana, gerbong berapa gitu kan. Terus nanti kita chat sambil ngobrol pakai avatar masing-masing. Jadi we still could do that. Sambil nunggu di perjalanan yang panjang itu, yang tadinya kita nggak bisa ngobrol, sekarang bisa ngobrol. Bisa ngobrol with metaverse gitu, bisa chatting segala macam, masih bisa main ceng-cengan lah segala macam gitu kan. Itu hal yang dulu kan dilakukan di kereta kan. Kereta kan dulu kan punya komunitas ya. Dari orang tua saya juga kan angker gitu ya. Jadi mereka pun punya komunitas. Biasanya kalau zaman dulu belum pandemi kan mereka ngumpul in one train set gitu ya, atau di gerbong tertentu lah. Tertentu ya, sharing segala macam. Kalau sekarang kan nggak bisa sehingga ya kita kita escalate experience-nya lah. Nah sekarang ada metaverse stasiun dan kereta, ya kita juga bisa activity yang sama secara komunitas, secara komunal. Nah, sebenarnya ada alasan khusus nggak sih kenapa harus stasiun? Atau sekarang kan kalau kita lihat ya, COVID kan mulai relatif lebih terkendali nih. Ya, orang lebih banyak
beraktivitas di luar ya, udah bisa lebih banyak beraktivitas di luar. Kayak misalnya Pulau Jawa ini kan sekarang udah berapa waktu terakhir di PPKM level 1, artinya kantor pun bisa hampir 100% gitu ya. Nah, itu ngebantu atau justru malah jadi challenge sih buat metaverse, karena mungkin kalau yang tadi ya di stasiun gitu, kalau orang banyak di rumah, mereka kangen sama stasiun, terus mereka masuk ke metaverse. Tapi kalau sekarang ya setiap hari udah bulak-balik stasiun gitu kan. Iya, betul. Itu challenge atau keuntungan justru? Sebenarnya dua-duanya. Justru menurut kita sendiri adalah post pandemic, justru kebiasaan digital kita malah nggak berubah. Nggak berubah ya? Iya. Oke. We still continue on our digital behavior ya after the pandemic. Yes, benar kita udah open, kita bisa offline ketemu siapa aja, tapi kebiasaan digital kita tuh nggak berubah. Nggak hilang. Dan ini kan yang saya bilang tadi, ini baru tahap awalnya kita. Kenapa kita pakai ekosistem? Karena kita balik lagi, metaverse kita bangun untuk apa? Ya kan? Buat bisa masukin populasi kan ke situ kan, ya kan, makanya kita pilih adalah populasi yang dekat dengan kita dulu. Oke, dan paling banyak juga. Karena yang apa namanya komuter lain aja itu ya itu udah 1,3 juta orang sehari gitu ya. Jadi menurut kita itu jadi potensi untuk populations awal untuk di metaverse. Then after population got into our metaverse or myverse, baru setelah itu kita bisa bicara business pillar search yang lain. Doing the digital advertising inside the metaverse itu. Atau mungkin kita sebutnya myverse kali ya. Myverse, ada namanya. Myverse ngapain ini ya. Jadi bisa bilang myverse untuk kalau populasi udah masuk kan udah ada eyeball, ya kan, baru kita memang baru bicara terkait dengan digital advertising. Makanya kita ambil dulu konsep myverse yang seperti ini. Jadi mungkin dari sobat profit nih ada yang menggunakan komuter lain sehari-hari gitu ya. Nah nanti kita bisa atau KAI akses ya, beli tiket kereta jarak jauh segala macam, teman-teman bisa masuk ke myverse. There's so many gamifications, you could seek any kinds of treasure hunt lah kasarnya gitu lah. Itu cara ngaksesnya gimana? So far kan kita kan sebenarnya belum officially launch ya. Kemarin memang kita baru sampaikan bahwa memang dalam waktu dekat kita akan rilis untuk metaverse. Kenapa kita udah sampaikan dalam waktu dekat? Karena kita sendiri sudah melakukan POC dan juga sudah several time for the pen test ya. Jadi sebenarnya untuk tes semuanya udah hampir komplit gitu ya. Tentunya kita juga sudah memikirkan terkait dengan gamifikasi dan lain sebagainya, biar orang tertarik juga ya untuk masuk dalam myverse gitu ya. Tadi apa? Sorry. Cara mengakses. Cara mengaksesnya. Kan kalau kita tahu metaverse itu harus pakai yang ini ya. Dan itu mahal gitu kan? The konsep yang memang kami tawarkan untuk myverse ini adalah tidak menggunakan wearable device. Jadi teman-teman cukup menggunakan device kita masing-masing, handphone masing-masing, laptop, desktop, whatever gitu ya. Karena memang kita create ini adalah secara web based ya, semua orang bisa akses ya. Semua orang bisa akses terhadap metaverse tersebut. You could choose your avatar dan segala macam. Kenapa kita lebih prefer konsep ini ya? Ya sebenarnya kita juga bisa untuk build yang with the version of pakai wearable device ya, mau pakai Oculus, mau pakai apa lagi, glass lah or whatever gitu ya. Itu bisa dilakukan. Tapi untuk Indonesia there's concern, right? Satu adalah seberapa orang yang bisa beli wearable device. Betul. Yang punya dan bisa beli ya. Punya dan bisa beli gitu ya. Punya dan bisa beli. Ya, jadi bukan masalah di development ya, tapi justru demand-nya siapa? Oh, demand-nya orang Indonesia. Nggak semua orang Indonesia nggak semua orang Indonesia bisa beli wearable device. Apalagi sekarang harga wearable device masih mahal. Mungkin nanti beda case-nya kalau wearable device udah tertekan turun di bawah. Semua orang bisa beli wearable device, dan we gonna talk the metaverse yang memang mungkin versinya Mark lah. Versinya Mark lah ya, versinya Meta lah gitu ya. Tapi kalau kita lihat yang applicable sekarang adalah ya without wearable device.
Dan di kita pun kan ekosistem kita tadi satu pengguna kereta gitu ya, pengguna aplikasi, ya kan, yang beli dari yang beli barang via aplikasi untuk ke gudang-gudang yang kita manage gitu kan. Kenapa nggak aplikasi? Kenapa nggak aplikasi? Ini berdasarkan hasil survei kita juga ya. Okay. Apalagi kan kita pengennya metaverse yang bisa dinikmati semua orang. Kalau kita bicara semua orang, berarti nggak cuma orang di kota besar doang, tapi di desa ya, di kecamatan, level di Pulau Jawa ataupun di luar Pulau Jawa. Sehingga we comes up with idea, dan kita tahu kalau benar-benar di daerah tier 3 tuh handphonenya jangankan buat nambah aplikasi. Jangankan buat download aplikasi lagi. Udah penuh. Mungkin pakai satu aplikasi WhatsApp aja udah penuh gitu ya. Makanya pun konsep aplikasi kita untuk beli barang dari fulfillment center di gudang-gudang kita pun kita via web based gitu ya. Karena kita tahu di daerah tier 2, tier 3 handphonenya low end gitu ya. Gimana mereka mau nikmatin metaverse kalau untuk download aplikasi mereka udah susah. Sehingga we come up with the solutions, namanya juga PT Solusi Sinergi Digital ya. Harus ada solution, harus sinergi, harus bisa digitalisasi. Sehingga memang kita come out with idea that's web based without wearable device. Ini yang cocok dulu nih buat orang Indonesia saat ini. Berarti ini tuh kayak memasyarakatkan sesuatu yang kelihatannya sebagian orang masih melihat ini sesuatu barang mahal, padahal ini bisa dimasyarakatkan. Bisa dibikin mass gitu. Jadi menarik banget ya pembahasan mengenai metaverse dari search ini atau yang kita kenal atau yang tadi dinamakan myverse gitu. Nah, kita jeda dulu sekarang, nanti kita akan lanjutkan di sesi berikutnya dengan topik yang nggak kalah menarik dari topik yang tadi sudah disampaikan, begitu.